akan saya cabut ruhmu dari arah kedua belah telinga. Maka ketika malaikat Ijrail alaihissalam mencabut ruhnya dari arah kedua belah telinga, maka telinga ini pun bisa menjawab, wahai malaikat Ijrail alaihissalam, engkau tidak akan mampu mencabut ruh dari arah kedua telinga ini dari hamba ini. Kenapa? Tanya malaikat Ijrail alaihissalam. Karena kedua telinga ini suka dipakai mendengarkan pepatah orang lain yang baik-baik. Karena kedua telinga ini suka dipakai mendengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan. Dan tidak pernah telinga ini dipakai mendengarkan kata-kata yang kotor. Dalam arti kata, Pak, Bu, hadirin wal hadirat, orang yang dalam syakaratul mautnya lirik kiri, lirik kanan, bahkan sampai telinganya kayak yang bergerak, itu tandanya malaikat Jibril alaihissalam mencabut ruhnya dari arah telinga. Kenapa? Karena telinganya jarang dipakai mendengarkan pengajian, menolak bila seandainya orang lain memberikan pepatah wejangan yang benar, bahkan sering dipakai mendengarkan kata-kata yang kotor. Orang lain ada yang ngumpat, orang lain didengarkan. Maka jagalah mulut kita, mata kita, telinga kita. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam setelah tidak mampu mencabut ruhnya dari arah kedua belah telinga, maka malaikat Jibril alaihissalam mencabut ruhnya dari arah kedua belah tangan. Tapi apa yang terjadi hadirin wal hadirat? Ketika malaikat Jibril alaihissalam mencabut ruh dari kedua belah tangan ini pun bisa menjawab, bisa bicara. Wahai malaikat Jibril alaihissalam, engkau tidak akan mampu mencabut ruh dari hamba ini dari arah kedua belah tangan. Kenapa? Tanya malaikat Jibril alaihissalam. Karena kedua belah tangan ini suka dipakai mengusap kepala anak yatim piatu, fakir dan miskin. Dalam arti kata, kedua belah tangan ini suka membantu yatim piatu, fakir dan miskin, alias suka sodako bagi yang mampu. Dalam arti kata, Pak, Bu, hadirin wal hadirat, coba kita lihat seseorang dalam keadaan sakaratul mautnya, mulutnya terdengar bagaikan hewan yang disembelih, matanya memerah, keluar keringat yang dingin, yang panas, sangat mengerikan. Bahkan tangannya tidak mau diam, bergerak ke sana kemari, kayak yang mau minta pertolongan. Kenapa? Karena selama hidupnya belum pernah bersodakoh. Ingat Pak, Bu, sodakoh bukan cuma karena dengan uang atau harta kekayaan. Karena sabda Rasul, beramallah kamu semampumu. Maka setelah itu malaikat Jibril alaihissalam, kalau begitu akan aku cabut ruhmu dari arah kedua belah kaki. Maka kaki ini pun bisa menjawab, ya malaikat Jibril alaihissalam, engkau tidak akan mampu mencabut ruh dari kedua belah kaki ini. Kenapa? Tanya malaikat Jibril alaihissalam. Karena kedua belah kaki ini, bila seandainya mencari rezeki, berjalan dengan mencari rezeki yang halal. Karena kedua belah kaki ini suka dipakai berangkat ke masjid untuk mendengarkan pengajian, untuk sholat berjamaah. Kedua belah kaki ini suka dipakai untuk beribadah. Dalam arti kata lain, Pak, Bu, kita mungkin pernah ada yang melihat ketika ada seseorang yang dalam sakaratul maut, dalam keadaan ada
kakinya sampai kejang-kejang, tangannya tidak mau bergerak, matanya melotot, suaranya bagaikan hewan yang disembelih. Itu kakinya itu tadi, bila seandainya mencari rezeki bukan rezeki yang halal. Jarang pergi ke tempat pengajian, ke tempat-tempat thalabul ilmu. Jarang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Maka setelah malaikat Jibril alaihissalam mencabut ruh dari arah mulut, tidak mampu karena keluar dikir dan mulutnya bersih, tidak suka menyakiti orang lain. Mencabut dari arah mata, tidak mampu, dari arah telinga tidak mampu, dari arah tangan tidak mampu, dari arah kedua belah kaki tidak mampu. Maka kembalilah kepada Allah untuk melapor. Ya Allah, ya Tuhanku, kata malaikat Jibril alaihissalam, hamba tidak mampu mencabut ruh dari berbagai macam penjuru jasad tersebut. Kenapa? Tanya Allah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menerangkan jawaban-jawaban dari anggota badan orang yang lagi sakaratul maut. Maka Allah berfirman, wahai malaikat Jibril alaihissalam, kalau begitu tanggalkanlah kalimat ini. Maka malaikat Jibril alaihissalam kembali kepada orang yang dalam syakaratul maut, memperlihatkan, menanggalkan suatu kalimat. Kalimat apa itu, Pak? Yaitu Allahu, Allahu, Allahu. Maka dalam keterangan, kita diwajibkan untuk menuntun orang yang syakaratul maut sesudah ruhnya berada di tenggorokan untuk membacakan kalimat Allahu, Allahu, Allah. Dan meninggallah si hamba tersebut dengan tidak merasakan sakit, bagaikan dia ketika lahir ke bumi ini. Apakah bagi orang yang tadi suka menyakiti orang lain dengan mulutnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, cuma sampai di sana kepedihan? Tidak, Pak Bu. Sesudah masuk ke liang lahat, ada kejadian yang paling menyedihkan, yang paling menggentarkan, tapi